Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangatnya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, terbitan dari Erlangga yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kali ini masih di bab 6 ya, tentang keliling dan luas bangun datar, tepatnya di soal penugasan ya. Jadi yang masih di dalam bacaan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja adik-adik sekalian ya, di soal penugasan di bab 6 ini ada di halaman 108 ya. Halaman 108 di sini ada 3 buah soal terkait dengan segitiga. Langsung kita ke nomor 1. Coba gambarkan segitiga dengan ukuran berikut di buku gambarmu ya. Nanti akan saya gambarkan adik-adik sekalian ya. Di sini ada 6 buah segitiga yang diminta untuk digambar. Yang A itu segitiga dengan panjang sisi 2 cm, 3 cm, dan 5 cm. Kemudian untuk soal yang B, ini segitiga dengan masing-masing sisinya yaitu 9 cm, 3 cm, dan 10 cm. Kemudian yang C ini segitiga dengan masing-masing sisinya yaitu 5 cm, 5 cm, dan 8 cm. Ini berarti segitiga sama kaki ya nanti yang terbentuk. Kemudian yang D ini segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Kemudian untuk yang E segitiga dengan panjang sisi 11 cm, 3 cm, dan 15 cm. Kemudian yang F segitiga dengan panjang sisi 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Ini berarti segitiga sama sisi nanti yang terbentuk adik-adik sekalian. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang nomor 1 bagian A. Ini saya siapkan dulu penggarisnya ya. Dan gambarnya sudah saya buat adik-adik sekalian. Jadi nanti tinggal kita cek saja ukurannya sesuai apa tidak. Yang pertama tadi adalah segitiga dengan panjang sisi 2, 5, dan 3 cm. Oke, ini sudah saya gambarkan. Coba kita cek ya yang A. Apakah betul 2 cm ini? Ya, ini 2 cm ya adik-adik, ukur dengan penggaris. Kemudian 5 cm. Nah, 5 cm, kemudian 3 cm. Oke, sesuai ya. Ini gambarnya seperti ini yang saya buat adik-adik. Ternyata terbentuk segitiga ya dengan masing-masing sisinya adalah 2, 3, dan 5 cm. Kemudian untuk yang B tadi masing-masing sisinya ada 9, 3, dan 10 cm. Coba kita ukur dulu. Yang 3 dulu adik-adik sekalian ya. 3 cm ya, sesuai ya. Ini 3 cm. Kemudian 10 cm. Coba kita cek. 10 cm ya, tepat ya, 10 cm. Kemudian 9 cm. Oke. Ya, 9 cm. Jadi untuk soal yang B terbentuk juga segitiga dengan panjang sisi 9, 3, dan 10 cm. Kemudian yang C ini ya, segitiga sama kaki ya, 5, 5, dan 8 ya. Kakinya berarti 5 cm, 5 cm. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke. Ya, ini 5 cm. Kemudian yang sebelah sini kita cek juga ya. 5 cm ya adik-adik sekalian. Kemudian yang sini 8 cm. Oke, ya. 8 cm ya. Jadi untuk A, B, dan C terbentuk segitiga. Kemudian untuk yang D selanjutnya adik-adik sekalian, ini sudah saya gambar juga yang D ya, ini di satunya ya. 4, 7, dan 5 cm. Nah, ini 4 cm. Kita cek lagi. Ya, ini 4 cm, kemudian ini 7 cm. Ya, 7 cm, kemudian di sini ada 5 cm. 5 cm. Oke ya. Sesuai ya, untuk yang bagian D terbentuk juga ya, segitiga dengan panjang sisi 4, 7, dan 5 cm. Selanjutnya untuk yang E adik-adik sekalian, mohon maaf ternyata tidak bisa dibuat ya. Saya sudah mencoba sebagaimana bentuknya ternyata tidak bisa ya. Nanti ini bisa untuk menjawab soal berikutnya. Kemudian untuk yang F lah, ini jelas bisa ya, segitiga sama sisi dengan panjang sisinya masing-masing 6 cm. Coba kita cek di sini 6 cm. Ya, ini 6 cm. Oke. Sisi alasnya
ya 6 cm. Kemudian sisi yang lainnya ini juga 6 cm. Oke, berarti yang F terbentuk ya dengan masing-masing sisi panjangnya 6 cm. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Ukuran mana saja yang dapat membentuk segitiga? Lah tadi sudah saya gambarkan adik-adik sekalian lah. Berarti ukuran yang terbentuk segitiga, nah ternyata adalah yang terjadi adalah ini yang nomor 1A tadi terbentuk, B-nya terbentuk ya, C-nya terbentuk, kemudian D, yang D-nya terbentuk, E-nya yang tidak bisa terbentuk segitiga, dan F-nya terbentuk. Maka jawabannya adalah yang terbentuk segitiga yaitu adalah A, yaitu 2 cm, 3 cm, 5 cm. Kemudian yang B 9 cm, 3 cm, dan 10 cm. Kemudian yang C 5 cm, 5 cm, dan 8 cm. Kemudian yang D 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Kemudian yang F 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Ini yang terbentuk. Sedangkan yang tidak bisa terbentuk adalah yang E. Oke, adik-adik sekalian, langsung kita ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Tuliskan kesimpulan tentang syarat membuat segitiga. Setelah kita coba gambar tadi ya adik-adik sekalian ya, ternyata yang terbentuk adalah soal nomor 1A, B, C, D, dan juga F. Lah kira-kira syaratnya apa? Lah yang jelas untuk yang F ini gampang sekali ya. Ini membentuk segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang, jelas terbentuk. Nah, kemudian yang lainnya kalau kita lihat di sini ya, untuk yang A ya tadi terbentuk. Jadi sisi yang paling panjang itu 5 cm. Kemudian dua sisi terpendek kalau kita jumlahkan itu hasilnya juga 5 cm lah ini. Jadi di sini bisa saya tuliskan juga. Jadi segitiga dapat dibentuk jika dua sisi segitiga yang paling pendek dijumlahkan hasilnya sama atau lebih dari panjang sisi yang paling panjang. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi maksudnya dua sisi yang terpendek kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan sisi yang terpanjang, itu bisa terbentuk segitiga. Atau bisa juga dua sisi yang terpendek, ini misalnya 9 sama 3, ini berarti kan lebih pendek dibandingkan 10, kita jumlahkan hasilnya itu lebih besar daripada sisi yang terpanjang, itu maka dia akan terbentuk segitiga. Nah, bagaimana dengan yang E? Kenapa tidak terbentuk? Ternyata kalau kita jumlahkan sisi yang terpendek ya, 11 sama 3, kalau kita jumlahkan hasilnya 14. Lah, 14 itu berarti kurang dari segitiga yang terpanjang. Nah, kalau kurang dari segitiga yang terpanjang itu ternyata tidak bisa kita bentuk atau kita gambar segitiga. Nah, sehingga itu jawabannya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Jadi segitiga dapat dibentuk jika dua sisi segitiga yang paling pendek dijumlahkan hasilnya sama atau lebih dari panjang sisi yang paling panjang. Penjelasannya seperti gambar tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila ketiga sisi sama panjang. Nah, tiga sisi sama panjang jelas ini terbentuk segitiga sama sisi ya. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal penugasan di halaman 108. Kemudian untuk bahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.